Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Karamun para hadirin, para orang tuaku sekalian, hadirin wal hadirat jamaah maghrib, jamaah isya yang saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin, berada di tempat penuh berkah, menjalankan amanah, dan tema kita malam ini, karena kita berada di bulan Rajab, bulan di mana terjadi dulu peristiwa besar Isra wal Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanalladzi asra, masra mabacihi wa ta'ala wang kaifa tanwiwi akanna minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa alladzi barakna hawla, yang kami berkahi di sekitarnya, agar kata Allah Ta'ala linuriyahu min ayatina, syarif wamuni melo kapitani alaina Muhammad min ayatina, sebahagian kecil dari tanda-tanda kekuasaan saya. Innahu huwas samiul basir, menyebut Allah Ta'ala As-Sami, maha mendengar, Al-Basir, maha melihat. Di dalam ilmu tafsir, rekayasa al-munasabah, kesesuaian antara ayat dengan ayat, kesesuaian antara surah dengan surah, dan kesesuaian antara awal ayat dengan akhir ayat. Bagi kita yang sudah belajar ilmu tafsir, ulumul Quran, itu ada bab khusus namanya al-munasabah, kesesuaian antara awal ayat dengan penutup ayat. Kenapa ayat ini ditutup dengan innahu huwas samiul basir? Menyebut Allah Ta'ala masuk mereka lihat dan dia masuk. Penderitaannya mereka. Bapak Ibu sekalian, kita
bisa memulai itu di tahun ke-7 kenabian sebelum Isra ini. Aga na ito pong Allah Ta'ala aga to na yung kalinga di tahun ke-7 kenabian menurut kitab sejarah. Tame selesai Sayyidina Umar dengan Sayyidina Hamzah di tahun ke-7 kenabian. Purana yakkan Nabi taman caji Nabi malah de batena mengintimidasi, menekan dan menyiksa orang Islam. Ini kafir Quraisy di sekitar Mekah. Karena mereka marah karena Al-Gojonya masuk Islam. Sebelum masuk Islam Sayyidina Umar itulah paling ditakuti oleh orang Islam, disegani. Betuanna sebagai manusia biasa disegani oleh kaum muslimin itu waktu. Unro tak dekna yurasanya Sayyidina Umar. Ternyata yang ini andalannya mereka tak masalah. Masuk juga Hamzah, maka pada tahun ke-7 okone romonro tekanan yang begitu kuat dirasakan kaum muslimin. Di antara ketekanan yang dilakukan oleh mereka ada namanya pemboikotan. Disisihkan itu keluarga Bani Hashim dan keluarga Abdul Muttalib kalau tidak salah, dua suku ini yang mendukung Nabi Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam. Dua suku ini dikucilkan dari pergaulan. Agak betuanna. Ya kotama pasae semua harga di situ disepakati oleh kafir Quraisy. Diangkat semua harga, berpuluh-puluh kali lipat diangkat sehingga orang Islam tidak mampu beli. Bahkan di kitab sejarah yang lainnya, dena lengi tidak dikasih kesempatan untuk selengye, tidak dijual ini barang untuk orang Islam. Baik, lah dek paro sampai Bapak Ibu sekalian, bukan main-main ini penderitaan. Dalam sejarah tania bawang, saping mandre, seri, kambing makan daun-daun pohon. Waktu itu orang Islam sempat makan daun-daun pohon. Rejina ya senge dakwah, ia mako itu berdakwah. Masjid yang menjalankan dakwah luar biasa enaknya. Orang yang berdakwah luar biasa enaknya. Satu kesyukuran kepada Allah, ya biasa melakda. Rasulullah dan para sahabat mendakwahkan Islam, memperkenalkan Islam. Ternyata Rasulullah dikasih begini oleh mereka. Daun-daun dimakan. Pekor jinne bayangkan nih Bapak Ibu. Sekarang kita ini Indonesia lagi krisis apa loh? Krisis apa sekarang? Minyak goreng. Antri di Jawa sampai malam antrinya karena dijual harga 14.000. Nah buang-buang waktunya antri sampai malam, satu hari mengantri minyak goreng. Allah. Iya rona bitta si bawa sahabat taniana boka. Semua komoditi barang dagangan di pasar itu dipersulit oleh mereka. Saya membaca satu buku sejarah As-Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Mahdi. Dia mengatakan begini, pernah terjadi Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Rasulullah SAW, cerita kesik diwendi naseng teme kak naseng esek kada aga na tepayo teme ku naseng moni lain bunyinya ini bukan tanah ukarawa naseng yaro mapecak-pecak iya naro kasih wanre. Letuk makokoi naseng sampai saya bicara ini saya tidak tahu apa itu yang kumakan. Onro. Siang hari dia jalan Sa'ad bin Abi Waqqas. Runtui oli onta yang sudah ada di jalan, yang sudah diinjak-injak barangkali orang. Oh kota naik. Nabi say kasih, Nabi say yaro oli na onta. Kemudian natunui na tetek iya ronandre
Cukuplah kisah Sa'ad bin Abi Waqqas ini menggambarkan onrur jinna yaro gagay yaro wattue. Berapa tahun ini berlangsung dalam sejarah? 3 tahun di boykot. 3 tahun loh. Jadi tim dakwah panitia masjid ini paterui usaha untuk mengadakan pengajian, ibu-ibu majelis taklim paterui. La nabitta lagi jinna yarona pateru mo nabitta sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai ke kita. Jadi orang yang mengusahakan dakwah itu satu perjuangan dengan nabitta. Mungkin dia tidak bisa berdakwah, tapi dia bisa memanggil pendakwah. Itulah yang terjadi malam ini. Satu perjuangan dengan nabitta, orang yang mengupayakan dakwah. Makanya bismillah, semangat terus untuk melanjutkan majelis taklim ini, Bapak Ibu sekalian. Allah menantang dalam Al-Quran, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah. Kata Allah, bentuknya pertanyaan itu, tapi dia nama kutana pun Allah Ta'ala dalam bahasa Arab itu namanya istifham ingkari. Bentuknya pakutana, tapi dia nama kutana pun Allah Ta'ala menantang, istifham ingkari ya sama. Pekoi ko pak bahasa ogi. Niga kami nama kasing ada yang melebihi orang yang berdakwah mengajak kepada Allah. Siapa? Begitu. Betuan nadek gagah. Iya naronaita pong Allah Ta'ala Al-Basir yang maha melihat itu di ujung ayat. Iya naronaita pong Allah Ta'ala penderitaan ini 3 tahun diboikot sampai makan daun, sampai makan benda-benda yang bisa dimakan ke situ selengi. 2 suku Bani Hashim dan suku Abdul Muttalib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merajin 3 tahun ini. Rasulullah pergi ke Ethiopia, ke Taif. Ethiopia itu dalam peta itu Ethiopia, Taif. Seharusnya kasihan di sana, Mas Sausau ini penderitaan 3 tahun. Allah malah lerempuk lalu nih kasih Nabi dilempar sampai berdarah kakinya itu kan. Di tahun ke-10 setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami penderitaan dengan kaum muslimin selama 3 tahun, tidak selesai sampai di situ cobaannya. Mati kasih Abu Talib. Dalam sejarah diperselisihkan, tapi dalam Sahih Bukhari dikatakan bahwa ini omnya ini tidak nasaleng. Tetapi namode nasaleng narekong katau biasa waktu natua melo mengganggu nabita, dia di depan. Siapa yang mau mengganggu ponakan saya, walaupun dia bukan Islam. Tapi ini masih diperselisihkan. Wafat. Tambah berani nih tahu karena ini yang disegani. Jadi memang di kampung itu engkau tuh segena tuh, dan itu dibutuhkan. Di Rapang ini engkau tuh segena. Tuh segena waktu itu termasuk omnya Nabita meninggal ini. Tambah leluasa mereka itu menerobos orang-orang Islam. Seharusnya sudah selesai. Ternyata ujian masih berlanjut. Kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat berselisih pendapat, ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan 3 bulan, bahkan ada yang mengatakan lebih. Mati si kasih bainena Khadijah. Bukan tania nabita makkada itu tahun amul husni, tahun kesedihan. Tania nabita makberi asangnya, tapi ahli sejarah, para sejarawan mengatakan tahun itu namanya amul husni, tahun kesedihan. Diboikot 3 tahun, pergi di Taif dilempar, meninggal pamannya yang menjaganya, meninggal Khadijah yang mendukungnya, suku sisa. Suku sisa. Maka di tahun ke-10 luar biasa rencana Allah Subhanahu wa taala, diutus malaikat Jibril Obi Muhammad. Panggil Muhammad, seandainya bahasa taruh Pak, saya yang bahasakan ini.
No ke Jibril, Obi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Ayat yang menjawab, linuriyahu min ayatina. Melo kapitangi Muhammad. Kenapa Allah mau memperlihatkan ini? Allah mau mengobati bahwa Muhammad, kalau kamu ditolak di situ dibawa ke sini, kamu akan lihat ternyata kamu di sini dihormati. Dilempar kau dibawa, di sini kamu dihormati. Menurut sejarah yang kita baca, Yorowennie tamai na malaikat Jibril tidak lewat pintu. Yeroya dewi sengaga hikmah naro. Ya karena dia malaikat kan dari cahaya, lewat atap dia masuk ke rumah Rasulullah SAW. Rasulullah dibawa ke Ka'bah, kemudian dibelah dadanya. Waktu itu ilmu kedokteran tidak seperti sekarang sudah mampu mengoperasi, tapi Nabi kita sudah dioperasi oleh malaikat Jibril. Lai pasu yatinna Nabi kita SAW lai bisai dengan air Zam-Zam, disimpan di bejana emas dalam sejarah. Kemudian wa mala'ahu hikmatan imaniyah, diisi dengan ilmu dan hikmah. Okuatin dan Nabi Tasawwuf mapadat tama ipaima. Karena Ananda Ustaz Rahli mengatakan hikmah agak hikmana magilai pasuye itu dikaji oleh ulama. Magina pasuye oleh bisa jolo makke betuang idi umat Nabi Muhammad narekomelo ki mangolo ko pong Allah Ta'ala bisai pacingi tita ipit pacingi atiku poleri sipak-sipak majane siriati singkirkan, merasa lebih bagus dari orang singkirkan, matempuati singkirkan, semua disingkirkan ini sebelum mengoloki kupong Allah Ta'ala. Jadi kumeloki mas sampajang tania mi bawang persiapkan jenis si bawa pakaian bersih, tetapi ada satu yang harus dibersihkan, yaitu atipta. Bapak Ibu sekalian, karena kita bicara hikmah, mega napitangi kupong Allah Ta'ala di perjalanan dari Mekah ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini berapa kali singgah dan Rasulullah salat. Tapi kita tidak bahas itu karena itu waktu juga cepat sekali ya. Kita langsung ke Masjidil Aqsa. Rasulullah dibawa oleh burak. Burak itu dari cahaya tega tatap kita Nabi tak kutoni rutat tepajena cepat sekali. 2 bulan orang perjalanan normal itu waktu napaletu ke Masjidil Aqsa Palestina. Kalau jalan normal, belum ada mobil, belum ada pesawat, ya robetue orang Mekah kalau mau pergi di Palestina 2 bulan baru sampai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu malam Isra itu perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Latu ikro, kitab-kitab sejarah menceritakan bahwa engka mana ni matajeng Nabi dan Rasul di sana. Ada yang mengatakan ruh dengan fisiknya, ada yang mengatakan hanya ruhnya. Wallahu a'lam. Yang jelas Rasulullah mas sempajang ke Masjidil Aqsa mengimami para nabi dan rasul yang disuruh turun oleh Allah ke Masjidil Aqsa. Pak Ibu sekalian, oleh karena itu Rasulullah itu gelarnya Imamul Anbiya wal Mursalin, imanna para nabi sebab para suro. Nah sabab memang pura metoni nabi ta mencaji iman di Masjidil Aqsa. Tabayangkan ya leta, belum ada auto, belum ada pesawat, belum ada mesin, sampai di iya koya tak de mana nih penderitaan yang sudah kita lewati. Makan daun, dilempar orang, hilang semua. Melihat bagaimana kekuasaan Allah sudah sampai di Masjidil Aqsa. Melo kapitangi Muhammad supaya jangan kendor berdakwah, maju terus. Kalau kamu ditolak di situ, dilempar ke di situ ke sini, lihat tanda-tanda kebesaran saya. Purana mas sempajang masuk Nabi di situ ditawarkan arak apa dengan susu. Rasulullah memilih susu, kata Jibril cocok Muhammad, susu mau pilih, seandainya minuman keras pasti teler semua lagi umatmu di belakang nanti. Iya roh lagi susu na pilih mega bopa atau teler. Ya. Kemudian Rasulullah mau naik ke
Sidratul Muntaha, melewati pintu-pintu langit ketujuh. Ya Allah, Bapak Ibu sekalian, iya Nabi tadi nang kena beleh. Maka apa yang diceritakan oleh Rasulullah ini tidak ada. Tidak ada orang yang benar-benar Islam yang menolaknya. Dan ini syukurnya kita mau bela ki pole tanah Mekah. De tapase mak bahasa Arab, bahkan kita tidak ada yang tidak bisa berbahasa Arab sama sekali, tapi matapek iko Isra Mi'raj. Sementara orang Arab itu waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam pidato setelah Isra Mi'raj, pidato Nabi sallallahu bahwa saya tadi malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian saya naik lagi 1 2 3 4 5 6 7 menremo panasang sirun tu kapung Allah taala angka sempajan nawari kapung Allah taala irtadda minal muslimin. Sesan atau selenge masuk ipolia selengenan nasabak makadai jangan dipalik Nabi taro. Kenapa bisa ada orang jalan malam sampai naik ke langit apa dan lain-lain? Itu yang terjadi. Ada sebahagian orang yang murtad dari keislamannya. Cuma buku-buku yang saya baca belum dimunculkan nama-namanya. Ya karena sedikit membaca, Bapak Ibu sekalian. Sampai di langit 1. Ini pun antara langit 1 dengan bumi ini banyak kejadiannya. Di antaranya adalah dikejar setan yang membawa obor untuk menggagalkan perjalanan Rasulullah SAW. Mendai Nabi SAW sampai di langit 1. Di langit 1 itu ternyata ada pintunya. Kira-kira ini teknologi yang canggih. Sekarang Amerika itu sudah mampu membuat pesawat supersonik 2 kali kecepatan suara, bahkan kalau tidak salah sudah 3 kali kecepatan suara. Indonesia belum bisa bahkan belum bisa beli pesawat supersonik. Agak supersonik lebih melesing ya pesawat daripada saat datang. Lebih ya pesawat letup daripada saat datang kau tahu. Itu Amerika punya. Saya pernah mendengar Profesor Dr. Akib Suminto ceramah Isra Mi'raj dan menyatakan begini. Engkana satu bintang dekat dari bumi. Tidak tahu yang mana itu. Mungkin ada kalau subuh itu agak besar-besar ya. Coba negara iya pesawat supersoniknya Amerika mau kita pakai untuk naik ke langit. Bukan ke langit. Ini bintang yang paling dekat dari bumi. Dibutuhkan mesin jalan terus 40 tahun baru sampai. Belana roh. Padahal ini bintang Alpha Centauri namanya. Bintang Alpha Centauri ini jauh di bawahnya langit. Ini adalah hanya bintang yang paling dekat ke bumi. Iya Nabi mau terus mendre ke langit 1. Sampai di sana ternyata itu langit ada pintunya. Diketuk oleh Rasulullah SAW. Assalamualaikum Jibril. Waalaikumsalam. Man Jibril, waman ma'aka Muhammad. Sudah minta izin? Sudah. Dibukakan pintu. Mak bere seleng ya royase. Ternyata di sana ada malaikat menunggu dan Nabi Adam dalam sejarah. Bisa dibaca di kitabnya Hasyi'ad Dardil ala Qissatil Mi'raj. Nabi Adam, Assalamualaikum, selamat datang anak saleh. Oh, Rasulullah SAW disambut di sana. Nah ini Bapak Ibu sekalian, melo podangi Muhammad, bahwa Muhammad, nareku kamu ditolak, tidak dihargai, ke orang dibawa ke sini. Kamu dihargai di sini. Naik lagi ke langit 2, di sana ada Yahya wa Isa. Nabi Yahya dengan Nabi Isa. Ucapannya malaikat penjaga pintu juga di sana sama. Siapa bersamamu Nabi Muhammad? Sudahkah diizinkan? Sudah. Dibukakan pintu. Selamat datang anak saleh. Naik langit ketiga di sana Nabi Yusuf. Langit keempat di sana ada Nabi Idris. Nabi Idris yang keempat. Nabi kelima Harun. Langit keenam itu Musa alaihissalam. Kemudian langit terakhir itu Nabi Ibrahim Khalilullah sandre ke Baitul Ma'mur. Angka pasanna Nabi Ibrahim kuidi. Akri minni ummatakas salam. Paletukan ngak seleku ku mata Muhammad. Itu Baitul Ma'mur garek si cawe ke surga.
Podang umat ini tumbuh-tumbuhan di sini nih, kata Nabi Ibrahim. Tumbuh itu kalau umat tak selalu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Riwayat satu. Riwayat kedua, wala haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Umatnya Nabi Muhammad pintar digabung saja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini apa yang disampaikan Nabi Ibrahim Okkoidi. Di sinilah kita belajar Isra Mi'raj, sekilas tentang ini. Rupanya kita dikasih amalan oleh Nabi Ibrahim yang disampaikan melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmahnya melewati ini, Bapak Ibu? Pintu-pintu langit ini menurut keterangan Nabi sallallahu, inilah pintu yang dilewati oleh amal tak di hari Kamis. Rasulullah ditanya, kenapa kita mau puasa sosineng? Maka dia minta hari kelahiranku. Kenapa puasa hari Kamis? Karena hari Kamis itu adalah hari di mana amal hamba distor kepada Allah oleh malaikat melalui pintu-pintu langit yang tadi diketok-ketok oleh malaikat Jibril. Itulah Sesa'rawi pernah menyampaikan bahwa nareko engka tutu selem mati nase engka dua onrot teriwi nasaba alai salai nomorok siddi onro sujudta ionroi tepa linrota sujud mabbakatuna ali ulona Allah Ta'ala. Menangis karena kita tinggalkan. Tangisnya itu yang dimaksud adalah doa. Kemudian yang menangis yang kedua adalah pintu-pintu yang dilewati amal baik tak. Hari apa ya hari ini? Hari Kamis tadi iya hari tadi dibawa lagi amal tak di store melalui langit 1 2 3 4 5 6 7. Jadi amal dari kita ini, Bapak Ibu sekalian, keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naisam malaikat wa kala amalakna yanu, karena harum itu amal baik dicium oleh malaikat. Angka si amalak itu maka bong amalakna si yanu. Nauzubillah. Jamaah maghrib rahimakumullah. Min ri'mu bi Nabi sallallahu. Di sini dikatakan summa urija bihi limustawa. Men remo pi Nabi sallallahu alaihi wasallam kena masih diong rong ya seng mustawa sami apihi sarifal aqlam. Iya ron ronge nang kalinge Nabi sak da polopeng maroki. Di mana ini tempat Bapak Ibu? Kekuasaan Allah. Jadi ajak taragu-ragu kupuangi. Ini juga hikmahnya Isra Mi'raj ini. Angka cerita yang kalinga makwe Nabi biasa, ya ruati tak tambah yakinkan pada Allah aja tak ragu-ragu. Tegi melo lepas andre atita nerekong ke masalah tak. Kita semua ini punya masalah dalam kehidupan. Tega melo lepas andre, aja tabata-bata aja tak ragu-ragu. Sandre kupung Allah Ta'ala. Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui kisah Isra Mi'raj saja ini kita diperlihatkan oleh Allah bagaimana kekuasaan Allah yang luar biasa membawa seorang hamba bersama roh dan jasadnya melewati batas-batas yang jauh di bawah kemampuan, di atas kemampuan manusia. Luar biasa. Makanya hati ini jangan ragu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya kalau di pesantrennya nih Ustadz Ananda Rahli kasih tahu, kalau menuntut ilmu kasih sandar hatimu kepada Allah, jangan ragu kepada Allah. Kalau Allah mau menggerakkan untuk kita, rezeki akan datang, Bapak Ibu sekalian. Nang kalingan Nabi tasada polebeng. Kemudian angka pitangi pun Allah Ta'ala di mustawa ini. Saya ambil itu dari Hasyiah Dardir ala kisah Tirmi'raj. Di sini maka dari summa urija bihi li mustawa sami'a fihi sarifal aqlami. Kemudian napitangi Nabi sallallahu alaihi wasallam angka tahu
maghsyun nabukui cahaya aras. Berarti kalau ada orang dibungkus cahaya to malebbi ya tuh. Makutana nabita amalakun ya Jibril, malaikat kayak Jibril. Oh, tania malaikat ya tahu anabiyun nabi kah, maka datanya to ni kapale umat tayar waktu hidup di dunia ada 3 amalnya luar biasa. Agana ya roh nomor dinasa Jibril lisanuhu kana lisanuhu ratban bidzikrillah iyarulillana tulin marica ina tarosikri manasui masa sai jalan terus ini lidahnya bersikir. Ada orang seperti ini banyak, ini orang-orang tua saya cuma sembunyi, tidak mungkin kelihatan karena kalau dikasih lihat dikasih dengar orang menjadi fitnah. Tidak percaya ki? Coba mi besok ibu-ibu menyapu di halaman tak, subhanallah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Maka desi bici itu tak, apa mula ni? Apa mula ni nasa? Apa mula jangan? Aro. Makanya tidak usah dikasih dengar orang, kasih bahasa ini lidah. Dipenapitangi ku Nabi Muhammad pakai ke umpamwe. Kalau ini kebiasaannya, ratban bidzikrillah, naparicaki lillah na natarusikri. Iya tu kanjak nasikre tuli maco ko idi di lai jamah kecuali dalam WC. Jangan bawa pilang-pilang masuk WC. Ke tempat yang lain ma dompeng, ma baluk, mengajar dan lain-lain wedding, dan memang tania wedding seharusnya diikutkan. Agar Nabi sallallahu laisa yatahassaru ahlul jannah illa ala sa'atin marrat bihim wa lam yadhkurillaha fiha. De tu gaga na sesekali lisa suruga risori monrie kecuali siddi. Tamani ko suruga masa sekali mupi, dan yang disesali hanya satu kata Rasulullah. Orang yang masuk surga itu hanya satu penyesalannya, tidak ada yang lainnya. Illa ala sa'atin marrat bihim wa lam yadhkurillaha fiha. Nawarenge pong Allah Ta'ala biasa waktu natu waktu de na pake untuk merengeram masikiri ko pangi tuli kesibukan lino sibuk nal fai masikiri masa sekali ko mona Nabi tanamo aja na tama Quranaka tama ko lagi suruga masa sekali. Oh luar biasa. Diperlihatkan di singgasana aras nabukui cahaya tajamnya aras. Apa amalannya yang kedua? Wa kana qalbuhu mu'allakan bil masajid. Iya rohatinna tak gantung yok ko masigi. Ni negara kena ye. Inilah orangnya. Ini mi orangnya. Yang di depan saya ini mi orangnya. Baru bunyi masjid, tulina itu jajan. Milo nama sampajal loroh ok ko masigi. Orang ini yang dibungkus cahaya di mustawa yang diperlihatkan kepada Rasulullah ini adalah orang yang hatinya tergantung di masjid. Apalagi di sini imamnya, panitianya, muazzinnya, ini orang-orang yang sangat tergantung ke masjid. Aga pasiro masigi iwat dilai pakai singi. Oh, tambah parkiran. Enaknya parkir di sana luasnya. Aga pasiro, tempat wudu perbaiki. Jadi hatinya itu masjid terus pikirkan. Lebih-lebih lagi itu tukang azan, tukang ban nama sigi. Ajak yang mana ini yang sibuk-sibuk ini, tukang sapu saja masjid pernah dicari oleh Rasulullah. Saya membaca di kitab tafsir Kementerian Agama yang 10 jilid. Tama kira Nabi itu ke masjid, kemudian angkat wana sapa. Maka dan Nabi sudah saya sampaikan di mimbar ini. Tega nih, ya Rasul, yanu niga tabe, ya ro ibu niga ya Rasul. Oh ternyata ya rona sampai kuna bitta ibu passerim masigi. Di sini passerim masigi ibu-ibu atau bapak-bapak? Wah. Bapak-bapak di yang di masa Rasul itu ibu-ibu. Maka dia sahabat, ya Rasulullah sudah tidak ada, sudah meninggal. Allah, kenapa tidak kasih tahu kak? Di mana kuburannya? Antarkan saya ke sana. Diantarkan ke sana. Wasalla alaiha. Kemudian Rasulullah mendoakannya. Berarti besok jadi pasri masih gimana nih? Oh salah paham ki.
betuanna, jangankan ketua panitia, jangankan pak imam, jangankan muazin, jangankan para pengurus, pas seringi membawa sampai kuna bitta sebagai tanda penghormatannya kepada pengurus masjid. Kasih karena nabi taman asraj sirajan fi masjidin, siapa yang kasih nyala membawa lampu ke masjid, lam tazal malaikatu wa hamalatul arsy yastaghfiruna lahu madama fil masjid dawuhu. Siapa yang membawa lampu ke masjid, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka malaikat-malaikat di langit itu termasuk malaikat pengusung aras, yastaghfiruna lahu, selalu mendoakannya selama lampu itu menyala. Siapa yang bawa ini lampu? Tidak ada yang bawa lampu. Uang tak semua, karena uang tak yang dipakai beli lampu. Maka kita ini selama menyala ini, itu malaikat mendoakan kepada Allah, puang ada pengianu, puang ada pengianu, puang ada pengianu. Selama menyala ini, kalau satu malam menyala, malaikat itu tidak ada capeknya. Makanya besok biar siang kasih nyala toma lamputan. Jadi orang bawa lampu semua ke masjid. Oh, itu salah paham namanya. Betuanna ajakna ya robetonna bawa, jangan mi itu tanah dibawakan, lampu lagi anu masempole TV ke masjid begitu besar pahalanya diminta ampunkan oleh malaikat, apalagi kalau sumbangannya lebih besar dari lampu. Bapak Ibu sekalian, kita kembali ke pembahasan. Jadi amalannya pertama tulima ricai lillana natarosikiri, yang kedua apa tadi yang kedua? Atinna tak gattung iku masigi. Yang ketiga, lam yasub bali walidayhi kat. Dek nak bali-bali ko tumatuanna. Maka yang sudah mak bali-bali minta ampun lah. Tidak ada di sini. Anak ma batu mana ye sesa. Itu 3 amalannya, Pak. 3 amalannya. Semoga saya tidak ria wetuku melok mapermisi ku indokku mau kak ke mangkoso nyantri we saya sementara bungkus pakaian nak dau ka indokku kamu nak ndak ada dosaku sama saya, iya naro ada we ya, yang sangat mahal bagi saya dega kena dosamu ku, iya itulah ya. Tapi kan waktu berjalan dan orang tua masih hidup, mudah-mudahan itu masih begitu bahasanya. Bapak Ibu sekalian, menre mopi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari mustawa menre mopi kemana? Ke Sidratul Muntaha. Ia muntaha batas akhir. Maka dari Jibril, ini nama maju Muhammad. Kalau saya maju melepo kak. Rasulullah masih maju. Apa kesimpulan ulama dengan pemandangan itu? Maka dari lebih melebih nabita daripada Jibrilu. Nah sebab Jibrilu kau maju malepoi ya Nabi tak masih maju terus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih adakah capeknya Rasulullah berdakwah kalau begitu modelnya? Gila. Iya naromelo amna kadang pengal taala linuriyahu min ayatina. Melo kapitangi Muhammad. Jangan kendor itu berdakwah, maju terus. Termasuk bagi kita-kita yang sudah mendengar cerita ini. Panitia masjid, alhamdulillah kita semua ini berada dalam rangkaian amal yang paling disuka oleh Allah, yang sangat disukai, yaitu majelis taklim, karena jasa beliau-beliau ini panitia masjid memikirkan. Disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keliling-keliling melihat surga, melihat neraka, kemudian turun, sebelum turun letuk toni wetue laipat tarimangi sempajan. Anandaku ini minta dibahas padila Rajab dengan Isra Mi'raj, maka dak sik dina ya lalu bisik di pernah selesai. Jadi inilah Bapak Ibu para orang tua aku sekalian, kelihatannya memang itu orang kalau ceramah alina tosi jago, padahal tidak seperti itu. Ini orang-orang tuaku, saya belum lahir mereka sudah paham yang begini, tinggal hanya diulang-ulang pengetahuan kita. Tak ada pengengak kalau ada kesalahan, terima kasih. Dan sekali lagi mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.